Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Musnia. Di sini saya akan memberikan video pembelajaran kimia mengenai materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan bertanya terlebih dahulu, pernahkah kalian memasukkan 1 sendok garam ke dalam segelas air, kemudian kalian aduk? Apakah yang akan terjadi? Tentunya garam tersebut akan larut, bukan? Nah, bagaimana jika kalian menambahkan garam secara terus-menerus? Pastinya, garam tersebut tidak akan larut dalam air, akan tetapi garam akan mengendap. Untuk lebih jelasnya, coba kita perhatikan video berikut. Setelah kalian melihat video tersebut, pasti di benak kalian akan muncul pertanyaan, mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, hal ini dapat menunjukkan bahwa kelarutan garam di dalam air itu terbatas. Apa itu kelarutan? Kelarutan adalah jumlah maksimum zat terlarut yang dapat larut dalam sejumlah pelarut pada suhu tertentu. Berdasarkan kelarutannya, larutan itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada larutan tak jenuh, yaitu larutan yang konsentrasi zat terlarutnya belum melampaui kelarutannya, sehingga zat tersebut masih bisa larut. Yang kedua, larutan jenuh, yaitu suatu larutan yang konsentrasi zat terlarutnya sama dengan kelarutannya, sehingga zat tersebut akan mengendap. Yang ketiga, larutan lewat jenuh, yaitu larutan yang konsentrasi zat terlarutnya melampaui kelarutannya, sehingga zat yang mengendap lebih banyak daripada zat yang larut. Oleh karena itu, garam yang terus-menerus dimasukkan ke dalam air akan mengalami kejenuhan, sehingga membentuk endapan. Nah, selanjutnya di sini kita akan dari hasil kali kelarutan atau disingkat juga dengan KSP, yaitu hasil kali konsentrasi ion-ion dalam larutan jenuh pada suhu tertentu dipangkatkan koefisien masing-masing menurut reaksi ionisasi. Jadi, kalian harus mengerti tentang reaksi ionisasi ya. Kalau tidak bisa, maka kalian tidak bisa membuat persamaan KSP. Nah, di sini terdapat hubungan kelarutan dan hasil kali kelarutan. Terdapat senyawa AX-BY dalam fasa solid itu terurai menjadi XaY+ ditambah YbX- dalam fase aqueous. Nah, untuk menulis rumus KSP-nya, kita lihat definisi KSP, yaitu hasil kali konsentrasi ion-ion di dalam larutan jenuh dan dipangkatkan koefisien masing-masingnya. Jadi, KSP sama dengan ion AY+ dipangkatkan koefisiennya yaitu X dikali ion BX- dipangkatkan koefisiennya yaitu Y. Kemudian kelarutannya itu kita lambangkan dengan S. Jadi masing-masing ion itu kita tulis dengan huruf S ya. Kenapa di sini S-nya hanya 1? Karena koefisiennya juga hanya 1. Jadi S dikali S itu sama dengan S pangkat 2. Contoh, di sini ada larutan AgCl yang terionisasi menjadi Ag+ ditambah Cl-. Untuk rumus KSP-nya,
itu ion Ag+ dikali dengan ion Cl-. Kemudian kita tulis kelarutannya dengan lambang S dikali dengan S, sama dengan S pangkat 2. Itulah rumus dari KSP. Bagaimana kalau koefisiennya lebih dari 1? Coba kita lihat contoh soal berikut. Tentukan rumus hasil kali kelarutan atau KSP dari senyawa berikut. Yang pertama ada AgBr. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita tulis reaksi ionisasinya dulu yang pertama ya. AgBr akan terionisasi menjadi Ag+ ditambah Br-. Lalu kita tulis rumus KSP-nya, yaitu konsentrasi ionnya, yaitu ion Ag+ dikali dengan ion Br-. Kemudian kita tulis lambang kelarutannya, yaitu S dikali dengan S. Kenapa S? Karena koefisiennya hanya 1. Jadi S dikali S sama dengan S pangkat 2. Oke, untuk yang soal nomor pertama ini sama seperti contoh yang sebelumnya tadi ya. Lanjut kita ke contoh yang kedua, yaitu ada larutan CaOH2. Kita tulis reaksi ionisasinya menjadi Ca2+ ditambah 2OH-. Kemudian kita tulis rumus KSP-nya, yaitu ion Ca2+ dikali dengan ion OH- dipangkatkan 2. Nah, di sini kenapa OH- dipangkat 2? Karena dia koefisiennya 2. Kita lihat lagi nih pada reaksi ionisasinya. Ya kan koefisiennya 2, maka dipangkatinnya juga 2. Kemudian kita tulis kelarutannya. Untuk yang ion Ca2+-nya kita tulis dengan S, sedangkan untuk ion OH- kita tulis 2S pangkat 2 karena koefisiennya 2. Jadi kalau dikalikan 2 pangkat 2 itu 4, sedangkan S itu S dikali S pangkat 2, pangkatnya ditambah ya, jadi 4S pangkat 3. Sampai sini paham? Kita lanjut ke nomor 3. Di sini ada larutan AlOH3. Kita tulis reaksi ionisasinya menjadi Al3+ ditambah 3OH-. Kemudian kita tulis rumus KSP-nya, yaitu ion Al3+ dikali dengan ion OH- pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena koefisiennya 3. Kalian lihat lagi pada reaksi ionisasinya ya. Di situ koefisiennya 3, maka pangkatnya juga 3. Selanjutnya kita tulis rumus kelarutannya, yaitu untuk ion Al3+ kelarutannya S, sedangkan untuk ion OH- karena koefisiennya 3, maka kita tulis 3S pangkat 3. Setelah itu kita kalikan semuanya. 3 pangkat 3 yaitu 27 dan S-nya pangkat 4. Baiklah, untuk soal nomor 4, di sini ada larutan Ba3PO4 2 kali. Kita tulis reaksi ionisasinya, yaitu menjadi 3Ba2+ ditambah 2PO4 3-. Selanjutnya kita tulis rumus KSP-nya, yaitu ion Ba2+ dipangkatkan 3 karena koefisiennya 3, dan ion PO4 3- dipangkatkan 2. Tahu kan ya, 3, pangkat 3 dan pangkat 2 itu merupakan masing-masing koefisiennya. Jadi, kalau kita tulis kelarutannya, ion Ba2+ itu kelarutannya 3S pangkat 3 karena koefisiennya 3 dikali dengan 2S pangkat 2 karena koefisiennya 2. Selanjutnya kita kali nih, 3 pangkat 3 itu 27, S-nya pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 2 yaitu 4, S-nya pangkat 2. 27 dikali 4 yaitu 108, S-nya pangkat 5.
Selanjutnya, di sini terdapat tabel tetapan hasil kali kelarutan atau KSP pada suhu 25 derajat Celcius. Jadi, kalau suhunya berubah, maka nilai KSP-nya juga berubah ya. Apabila nilai KSP semakin kecil, maka larutan akan semakin sukar larut, atau dengan kata lain, larutan akan lebih mudah mengendap. Coba kita bandingkan larutan AgI dengan larutan AgCl. Di situ, nilai KSP larutan AgI sebesar 1,5 kali 10 pangkat min 16. Sedangkan larutan AgCl nilai KSP-nya 1,8 dikali 10 pangkat min 10. Nah, apabila kita bandingkan, nilai KSP AgI itu lebih kecil daripada nilai KSP AgCl. Maka larutan AgI itu lebih sukar larut dibandingkan dengan larutan AgCl. Nah, setelah melihat penjelasan tadi, di sini saya akan memberikan beberapa latihan. Yang pertama, membuat video. Yang kedua, menuliskan rumus KSP. Apabila ada yang kurang paham atau membingungkan, kalian boleh tulis di kolom komentar atau bisa juga tanyakan pada saya di WhatsApp. Selamat mengerjakan. Demikian video pembelajaran yang dapat saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.